Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman pidana terhadap Direktur Komersial PT Marktel Budi Santika karena terbukti menyuap Sekdis Perhubungan Kota Bandung, Sairul Rijal. Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman pidana terhadap Direktur Komersial PT Marktel Budi Santika selama 1 tahun dan 6 bulan dengan denda 100 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan. Dalam putusannya, terdakwa Budi Santika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek Smart City Kota Bandung. Terdakwa telah menyuap Sekdis Perhubungan Kota Bandung Sairul Rijal sebesar 1,3 miliar rupiah. Terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Putusan ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa KPK yang menuntut terdakwa 2 tahun penjara. Jaksa KPK Tony Indra masih pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim karena masih ada waktu sepekan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun. Atas hukuman tersebut, terdakwa memilih menerima putusan majelis hakim. Seperti diketahui, terdakwa memberikan 1,3 miliar rupiah kepada Sairul Rijal sebagai komitmen fee proyek 25% dari 15 paket pengerjaan dengan nilai proyek 6,2 miliar, di mana uang tersebut diberikan secara bertahap. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Dinilai meresahkan warga, belasan anggota gangster yang biasa beraksi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Ironisnya, 9 dari belasan anggota gangster itu masih tergolong anak di bawah umur. Aksi gangster yang meresahkan warga Sidoarjo berhasil diungkap Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih dari 15 anggota gangster berhasil diamankan polisi. 9 diantaranya masih tergolong anak di bawah umur. Belasan anggota gangster yang berhasil diamankan polisi ini diindikasi melakukan aksi pengeroyokan ke sejumlah warga dan pengerusakan warung yang ada di wilayah Candi, Wonoayu, dan Gedagan Sidoarjo. Tidak hanya menangkap belasan anggota gangster, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang biasa digunakan untuk menakut-nakuti warga. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan, karena meresahkan warga, seluruh anggota gangster yang tertangkap ini akan diproses hukum hingga ke pengadilan. Pelaporan kaitan dengan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok maupun dari komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang tentunya ini meresahkan masyarakat. Satreskrim Polres Sidoarjo terus melakukan upaya-upaya penyelidikan di lapangan. Setelah mendapatkan laporan, tentunya berdasarkan data-data ataupun pemeriksaan dari saksi, termasuk pengumpulan dari barang bukti dan informasi dari masyarakat. Oleh polisi, belasan anggota gangster termasuk 9 diantaranya yang masih di bawah umur, kini ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid melaporkan. Seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tewas terlindas truk molen mixing di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kecelakaan maut ini sempat rekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan yang melibatkan seorang mahasiswa UINSA Surabaya, program studi hubungan internasional bernama Muhammad Hisham Fatoni, berumur 20 tahun, warga Dusun Kemulan, Desa Lambangan, Wonoayu, Sidoarjo. Kanit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Noy Purnomo saat dikonfirmasi mengungkapkan, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Nopol W3806 DNN berjalan dari barat ke timur. Di lajur kiri tepat di lokasi diduga bersenggolan dengan pick up yang tidak diketahui nopolnya, sehingga motor korban jatuh ke lajur kanan
dan tertabrak truk molen Nopol B8828NW yang dikemudikan oleh Suwaji 60 tahun warga Driorejo, Gresik, berjalan dari arah barat ke timur di lajur kanan. Korban sempat terseret dan motornya nyangkut di bawah truk molen. Seketika korban meninggal di lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Sidoarjo yang tiba di lokasi kejadian dibantu sejumlah warga langsung mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Camper motor sebelah, ambilnya nganan. Dia nyalip tengah-tengah ini, Pak. Enggak, di tengah. Pickup sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri, terus? Dia nyalip, nemper. Di bone nang aku, Mas. Kasus kecelakaan maut ini saat ini tengah ditangani tim Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di program News Minute.